Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja saya di UPT SPF SMP Negeri 7 Makassar pada tanggal 6 Oktober 2022. Kali ini saya akan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu harap semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Sehat semua kan? Baik, jadi sebelum ke sekolah kita harusnya sarapan. Jadi kalau di kelas saat pembelajaran kita sudah fit dan siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa dulu ya. Ketua kelasnya silahkan nak. Silakan ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Amin. Baik ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu lihat dulu di sini ya. Farel Afandi hadir? Tidak ada. Muhammad Rahlan Asidik, Ahmad Alfiansa, Aditya Sulfikar. Yang sakit diberikan kesehatan dan yang berhalangan semoga urusannya cepat selesai ya. Baik. Bagaimana semua kelasnya sudah baik ya? Sudah bersih juga kelasnya dan siap memulai pembelajaran. Untuk memupuk rasa nasionalisme kalian, kita akan menyanyikan lagu nasional ya, yaitu lagu Indonesia Raya. Semua berdiri dulu nak. Diikuti lagunya ya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Minggu lalu kan kita Ibu sudah menjelaskan mengenai teks deskripsi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, lihat di sini ya. Nah itu dia, sudah terlihat. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menemukan informasi eksplisit. Terus yang kedua adalah peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan berlatih menjelaskan objek wisata dengan baik sesuai dengan konteks dan pembaca. Baik, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk menggali pengetahuan kalian, minggu lalu kan Ibu sudah menjelaskan teks deskripsi ya. Apa itu pengertian dari teks deskripsi? Ada yang tahu? Ya, berdiri nak. Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang menjelaskan dan menggambarkan suatu hal, objek, dan keadaan tertentu. Iya, baik. Aplaus dulu buat temannya. Ada yang lain? Jadi, ya silakan, Dilla. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda,
tempat atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan atau mengalami sendiri hal yang deskripsi oleh penulis. Baik, aplaus dulu buat temannya. Ada yang lain? Ya, silakan. Teks deskripsi adalah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Baik, aplaus dulu. Ya, jadi semua jawaban dari ketiga teman kalian itu semuanya betul ya. Jadi teks deskripsi itu adalah sebuah penggambaran, ya. Jadi berdasarkan sebuah objek yang diamati. Jadi teks deskripsi itu adalah kita tidak boleh menulis sebuah teks deskripsi itu hoax atau berita palsu, tetapi sesuai dengan fakta yang ada. Karena ada objek yang kita lihat. Nah, misalnya kalau kamu begini, kamu datang kemarin berwisata ke Bantimurung, toh? Nah, terus ada temanmu bertanya, apa-apa di sana di Bantimurung? Nah, kamu ceritakan, ada air mancur, ada kupu-kupu dan sebagainya. Nah, itu namanya teks deskripsi karena kamu menceritakan apa yang kamu lihat. Itu intinya ya, teks deskripsi. Jadi penting sekali untuk mempelajari sebuah teks deskripsi ya. Mengapa? Karena kita menulis seolah-olah pembaca melihat langsung keadaan tersebut, ya. Jadi misalnya ada kupu-kupu berwarna kuning dan sebagainya. Nah, itu baik, perhatikan gambar di atas. Ada yang bisa mendeskripsikan gambar ini? Kira-kira apa yang kamu lihat? Ada laut, ada pepohonan, ada ada jerap, sama ada orang. Ada laut, pepohonan, perahu dan seorang bocah ya, bocah kecil ya. Dan batu-batuan. Ya, jadi begitu ya, kurang lebih begitu untuk mendeskripsikan sebuah objek. Ya, jadi sebuah pemandangan terlihat ada laut yang luas, terus ada batu, ada tangga, terus ada rumah-rumah, ada di sini pohon, terus ada seorang bocah di atas sebuah apa ini? Perahu kecil, terus ada langit, berlatar langit yang berwarna biru. Nah, itu sebuah deskripsi, ya. Jadi sangat penting untuk mendeskripsikan sebuah objek. Baik. Yang kedua, nah, ada yang bisa mendeskripsikan kira-kira gambar apa ini? Apa yang terjadi di dalam gambar? Refka, silakan. Terima kasih Bu sudah memilih saya kesempatan kali ini. Saya akan mendeskripsikan gambar ini. Gambar ini ada sungai yang tercemar, sampah, anak kecil, pelampung, dan Berenang di sungai yang tercemar. kotor. Terus ada lembah. Di sini ada apa ini? Sampah kira-kira ini? Plastik. Plastik. Baik, sudah jelas toh terlihat? Nah, itu dia. Terima kasih Refka. Aplaus buat Refka. Baik, untuk lebih memahami pendalaman materi, nah, lihat di atas ada tujuan teks deskripsi. Nah, berbeda dengan teks negosiasi ya. Tujuan dari teks deskripsi sangat jelas agar orang yang membaca teks ini seolah-olah merasakan apa yang sedang dijelaskan, ya. Dan secara rinci yang dibuat oleh seorang penulis. Nah, di sini kalian lihat, nah ini, supaya orang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan. Yang ketiga adalah dapat memberikan penjelasan kepada tiap-tiap pembaca mengenai tentang suatu objek, ya, secara utuh. Hal ini dalam upaya mereka dapat dengan tepat dan cepat memahami tema yang disajikan dalam sebuah teks deskripsi. Nah, selanjutnya ini, teks deskripsi itu adalah merupakan teks yang diamati dari hasil sebuah pengamatan atau observasi.
Ya, jadi bukan sebuah teks deskripsi namanya kalau bukan sebuah observasi atau mengamati sebuah objek. Ya, ada yang kita amati. Oke. Nah, ini tadi kan di tujuan pembelajaran kalian akan membuat sebuah teks. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat teks deskripsi. Yang pertama adalah menentukan atau memilih objek. Yang kedua adalah menetapkan tujuan, mengumpulkan data, membuat kerangka karangan, mengembangkan karangan, dan yang terakhir adalah menyunting teks. Baik, Ibu akan membagikan objek. Nah, Ibu akan bagi tiap kelompok ya. Di sini kan sudah dibagi per kelompok. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi masing-masing Ibu akan bagikan sebuah objek. Kalian kerja per kelompok untuk dibuat sebuah teks deskripsi. Tapi di sini ada beberapa gambar. Perwakilan kelompok silahkan ke depan untuk mengambil gambar. Silakan. Jangan dilihat gambarnya. Silakan ke depan. Kelompok 2. Ambil, jangan dilihat. Kelompok 3. Iya. Silakan. Baik, sudah. Ya. Sudah lihat toh? Sudah diperhatikan? Sudah dapat semua gambarnya? Ya. Itu jadi dalam menentukan dalam membuat sebuah teks deskripsi ada objek. Nah, itu tadi objeknya. Nah, Ibu akan memberikan sebuah LKPD kepada kalian. LKPD itu adalah namanya lembar kerja peserta didik. Di sini kalian kan berkelompok, jadi ada lembar kerjanya per kelompok. Ada lembar kerja ya. Kelompok 2, 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke. Sudah diperhatikan itu? Dilihat dulu. Di halaman pertama, lihat di situ ada sebuah itu contoh teks deskripsi. Dilihat, Nak. Ya. Itu ya. Ada sebuah teks. Seperti tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjawab sebuah pertanyaan dari paparan teks deskripsi. Nah, kamu jawab pertanyaan itu, ada 3 pertanyaan. Ya. Selanjutnya kamu membuat sebuah teks, ya, teks deskripsi berdasarkan objek yang telah Ibu bagikan tadi gambarnya. Jadi ada 2 macam. Sini, ini kan ada pertanyaannya. Di sini kamu tulis kelompok, di bawahnya saja nih jawabannya. Terus di sini kamu deskripsikan yang ini. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Oke, silakan dikerja per kelompok. Didiskusikan ya. Bagaimana? Ada masalah? Sudah ya? Oke. Didiskusikan sama-sama. Jadi jangan ada yang satu menulis, yang lainnya tidak ya? Kenapa, Nak? Enggak, langsung dijawab saja ini. Ya, sebentar secara lisan sebentar. Ya. Yang digambarkan yang ada apa saja di garis sini. Iya. Kamu lihat di sini janunya saja teksnya. Dari teks kamu dapat jawaban dari teks ini, baca ini. Nah, setelah itu kamu buat teks seperti ini berdasarkan dari gambar ini. Oh, buat teks kayak begini, Bu. Iya, buat teks.
deskripsi, ini contohnya, tapi berdasarkan gambar ini. Paham? Di sini ya? Oke, baik. Oke, ini bagaimana nak? Oke, mana objeknya tadi? Ini. Jadi ini, tunggu ya. Ini. Kamu buat teks berdasarkan gambar ini. Oke, Masjid Cengho. Jadi kamu gambarkan kira-kira ini masjid terletak di mana? Ini kan ada danau di sampingnya, ada mobil, catnya berwarna apa, kubahnya berwarna apa. Kamu jelaskan di sini, kamu tulis di sini. Paham? Kenapa nak? Ini Bu yang tuliskan ke dalam teks deskripsi gambarnya yang diambil yang mana? Bu? Ini. Oh, yang ini. Bukan yang ini. Bukan, ini kamu ini jawab anunya. Tulis kertas lembar Bu. Iya, ini jawabannya. Nah, kalau di sini kamu tulis ini. Kira-kira apa ini? Ada objek rumah. Ini sebuah wahana permainan di Trans Studio. Ya, ada lampu-lampu dan sebagainya. Kamu jelaskan di sini dalam satu paragraf saja. Sebentar kamu presentasekan ya. Baik. Ada masalah? Sudah paham? Kamu baca ini, jawab pertanyaan ini ya. Oh iya Bu. Gampang kan? Nah, terus yang kedua ini kamu ini objeknya tulis di sini. Paham ya? Satu paragraf saja tapi mewakili semua ini. Terlihat. Ada apa ini? Ada langit berwarna biru, ada awan. Ini apa? Ini apa nih? Perkebunan teh. Perkebunan teh. Ini di mana nih kira-kira? Malino. Baik, kita selesai semua? Sudah ya? Baik, kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian berdasarkan lihat ini, menemukan informasi pada teks deskripsi. Yang kedua adalah menulis teks deskripsi berdasarkan objek yang diamati. Saya persilakan kelompok 1 untuk ke depan. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, baik. Silakan. Tuliskan apa yang digambarkan penulis pada teks tersebut. Penulis menggambarkan keindahan alam yang terdapat pada tempat wisata Bantimurung. Tuliskan pula tujuan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Tujuan penulis adalah agar kalian dapat ke sana dan menikmati keindahan alam yang terdapat di Bantimurung. Bagaimana penulis menggambarkan wisata Bantimurung yang merupakan salah satu objek wisata di Indonesia? Penulis menggambarkan Bantimurung sebagai tempat wisata yang memiliki keindahan alam, tempat wisata dan goa yang memiliki sejarah. Nah, di sini kelompok kita akan mendeskripsikan gambar tersebut. Keindahan Pantai Biru. Indonesia bagian timur memang kaya akan pemandangan alamnya yang indah, terutama pemandangan bawah laut dan pantainya. Terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi, tempatnya berada di Kabupaten Bontok Bakari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pantai Tanjung Biru merupakan pantai pasir putih lembut yang terkenal akan keindahan dan kenyamanan yang lokal hingga ke mancanegara. Tanjung Bira terletak sekitar 40 km dari kota Bulukumba atau 200 km dari kota Makassar dengan waktu tempuh selama 3-4 jam lamanya. Tak hanya dikenal dengan pesona pantainya saja, Tanjung Bira juga merupakan rumah pembuatan tradisional khas Sulawesi Selatan dan pengunjung dapat melihat proses pembuatan kapal tersebut di pinggir pantai. Sudah Bu. Baik, sudah disimak tadi hasil paparan kerja kelompok dari kelompok 1. Kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan, kritik atau saran? Silakan angkat tangan. Disti, oke, silakan ke depan nak. Baik, silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin mengkritik cara membacanya yang kurang baik. Oke, cara membaca yang kurang baik perhatikan ya. Terus kalau mengenai materinya, kira-kira sesuai tidak apa yang temanmu paparkan terhadap objek itu? Apakah sudah tepat atau masih belum? Ya, sudah agak tepat. Sudah agak tepat ya. Sudah menggambarkan itu semua gambarnya? Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih ya. Ada yang lain yang ingin memberikan tanggapan? Kira-kira? Menurut kalian? Tidak ada lagi ya? Oke, baik. Aplaus dulu buat kelompok 1. Ya. Silakan duduk, Nak. Ya. Baik, kita persilakan kelompok 3. Yang lain jangan lupa diisi ya yang halaman terakhir di LKPD-nya. Ya. Oke, khusus untuk kelompok 1 kamu nilai kelompok 3. Jadi kamu tulis di situ kelompok 3, kamu kasih nilai. Ya. Menurutmu apa kira-kira, apakah betul atau tidak dengan emoticon ini? Baik ya. Oke. Kelompok 3 perkenalkan dulu dari kelompok mana, terus nama-namanya siapa, disapa dulu teman-temannya dengan salam. Begitu kalau menjadi pemateri yang baik ya. Silakan. Pakai ini, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja yang kelompok kami. Nomor 1, tuliskan apa saja yang digambarkan penulis pada teks tersebut. Banting Murung merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di Sulawesi Selatan. Berbagai jenis keindahan dan pesona alam yang ditawarkan pada objek wisata. Nomor 2, tuliskan pula tujuan yang diinginkan disampaikan penulis kepada pembaca. Bila Anda adalah seorang penggemar wisata alam Pembukitan yang memiliki nilai sejarah yang dipadukan dengan air terjun, maka Banting Murung adalah pilihan terbaik dan harus menjadi tujuan wisata Anda berikutnya. Keindahannya sungguh tak terbayangkan. Nomor 3, bagaimana penulis menggambarkan wisata Banting Murung yang merupakan salah satu objek wisata di Indonesia? Air terjun di kawasan ini mengalir di antara tebing-tebing kars. Kars adalah sebuah bentuk formasi pegunungan yang diakibatkan dengan adanya kumpulan bebatuan kapur. Kawasan kars Banting Murung Bulu Sarawung ini merupakan kawasan terluas kedua di dunia ini. Di kawasan tersebut ada kars yang berdiri sendiri dan ada pula yang berjajar dengan membentuk kelompok-kelompok pegunungannya. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Ya. Deskripsi dari gambar tersebut adalah Deskripsinya ya, perhatikan. Ya, silakan dibaca, Nak. terdapat masjid bergaya Tionghoa yang biasanya dijadikan lokasi wisata, dan masjid tersebut terdapat danau yang sangat indah. Masjid tersebut berwarna merah yang khas dan struktur bangunan yang menjadi ciri khas bangunan tersebut. Tempat tersebut dijadikan tempat beribadah umat muslim yang dimana dulunya adalah pemberian sebuah yayasan muslim Tionghoa. Kawasan masjid tersebut sangat indah dengan pemandangan danaunya yang sangat jernih, lingkungan yang bersih dan banyaknya tumbuhan yang dapat memperindah lingkungan tersebut, dan latar langit biru yang sangat indah dapat membuat
dapat membuat nyaman para muslim dan muslimah yang sedang beribadah. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan teman yang angkat tangan. Ya, silakan. Suaranya kurang keluar, dikeluarkan. Kurang jelas. Ya, terus apa lagi, Nak? Hampir Objeknya bagaimana? Apakah sudah menjelaskan semua? hampir Hampir. Ada dia menjelaskan masalah danau? Tidak. Ada di situ danau? ada Dijelaskan langitnya? Ada. Lengkap. Baik, terima kasih ya. Jadi suaranya ya yang tidak Iya. terlalu jelas. Ada lagi yang ingin memberikan kritik? Siapa? Saran? Apakah sudah bagus? Sudah ya? Baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Stop dulu. Kita persilakan kelompok 4. Aplaus dulu. Ini kawanan para lelaki yang gagah-gagah. Mantap. Silakan. Diperkenalkan dulu, bersalam dulu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kami dari kelompok 4 berterima kasih telah menunjuk kami, Bu. Ya. Kami akan menyampaikan teks deskripsi yang ada di dalam kertas ini. Baik, silakan. 1. Silakan. Ya. Kasih mic-nya. Ya. Menurut yang saya ketahui tentang Trans Studio merupakan salah satu tempat wahana permainan yang sangat terbaik di seluruh Indonesia yang dikelola oleh CT Court. Di dalam taman ini bermain memiliki berbagai macam wahana dengan tema seperti program-program acara yang ada di Trans TV dan Trans 7 dan memiliki pemandangan wahana yang sangat indah seperti monumen patung kucing, dunia anak, dunia lain, Marvel superhero 4 dimensi, Kongklim, Amphitheater, Trans Movie Magic dan lain-lainnya. Dan selanjutnya kita akan menyampaikan soal-soal yang ada di kertas tersebut. Ya. Baca soalnya. 1. Tuliskan apa saja yang digambarkan penulis pada teks tersebut. Jawaban Banting Murung merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di Sulawesi Selatan. Soal kedua, tuliskan pula tujuan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ingin menunjukkan atau menyampaikan tempat wisata Banting Murung yang menakjubkan dan keindahan alamnya. 3. Soal 3, bagaimana penulis menggambarkan wisata Banting Murung yang merupakan salah satu objek wisata di Indonesia? Jawaban ketiga, dengan cara merenungi atau meresapi pemandangan atau tempat wisata yang indah tersebut, maka penulis dapat menulis karya yang bagus dan indah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi? Fitra, silakan ke depan, Nak. Ya. Baik. Untuk kritik, suaranya sedikit kurang keras saat dalam menjelaskan presentasi tersebut. Terus apa lagi? Itu saja, Bu. Itu saja, baik. Terima kasih ya. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok 2. Baik, kelompok 5 bertugas untuk menilai kelompok 2. Lihat LKPD halaman terakhir. Kamu nilai di situ, beri emoticon sesuai dengan arahannya ya. Baik, sambil kelompok 2 bersiap-siap.
dinilai ya, diberi tanda lingkaran. Baik, silakan kelompok 2 Disti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1. Tuliskan apa saja yang digambarkan penulis pada teks tersebut. Bantimurung merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di wisata Sulawesi Selatan. Bantimurung juga memiliki jenis keindahan dan pesona alam yang ditawarkan pada objek wisata Sulawesi ini. Bantimurung ini juga memiliki penangkaran kupu-kupu, goa, cagar alam, dan paling terkenal adalah pesona air terjun. Air terjun di kawasan mengalir di antara Kars. Kawasan Kars Bantimurung Bulu Saruang ini merupakan kawasan Kars merupakan terluas kedua di dunia. Yang paling menakjubkan adalah salah satu Kars yang menjulang di atas bagikan sebuah mercusuar. Dari atas Kars itulah mengalir dari terjun setinggi sekitar 20 meter dan lebar 15 meter. Di bawah cucuran air terjun terdapat permandian dari landasan batu kapur yang tidak terlalu dalam. Selain memiliki air terjun yang memesona serta goa yang menyimpan sejarah, kawasan Bantimurung juga menjadi habitat ribuan kupu-kupu dari berbagai jenis spesies. Tuliskan pula tujuan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Tujuannya adalah pengunjung atau orang yang belum ke wisata Bantimurung dapat merasakan keindahan yang menakjubkan yang ada di wisata alam Bantimurung ini. Bagaimana penulis menggambarkan wisata Bantimurung yang merupakan salah satu objek wisata di Indonesia? Cara penulis menggambarkan wisata Bantimurung ini dengan mengamati suasana yang ada di wisata alam Bantimurung. Saya akan mendeskripsikan gambar pemandangan yang ditunjukkan. Kelompok 5 sedang menilai kelompok 2 ya. Diperbaiki. Untuk saya akan mengumumkan siapa kelompok yang terbaik. Suasana di tepi pantai. Suasana di tepi pantai ini menunjukkan suasana yang sejuk dan tenang. Memiliki pepohonan kelapa di sekitar tepi pantai dan memiliki tempat beristirahat yang baik dan lingkungannya cukup bersih dan baik. Dan di tepi pantai merupakan destinasi wisata. Di tepi pantai ini juga merupakan selain satu tempat wisata berlibur bersama kerabat. Tempat wisata ini menunjukkan pemandangan yang cukup indah dan bebatuan di sekitar juga cukup menarik. Suasana di tepi pantai ini memberikan kesan yang romantis dan menghanyutkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kami pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Sekian, terima kasih. Baik, aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, ada yang ingin memberikan tanggapan? Baik, Refka ya. Silakan dari kelompok 5. Silakan. Sebelumnya, terima kasih Bu telah memberi saya kesempatan untuk menanggapi kelompok 2 tersebut. Tentang tanggapan saya, kata-katanya harus diperbaiki dengan cara kata baku, menggunakan kata baku dan tidak tegang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Jadi bagaimana kelompok 2? Silakan ditanggapi. Terima kasih untuk Refka atas kritikannya. Mohon maaf atas ada kata atau kurang tepat untuk bisa disampaikan di deskripsi ini. Makasih. Ya, lain kali diperbaiki ya. Terima kasih Refka atas partisipasinya memberikan tanggapan kepada temannya.
Baik ya. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan semua hasil kerja kalian berdasarkan dari tujuan pembelajaran yang telah kita sepakati dari awal. Dari beberapa kelompok yang memberikan persentase, saya ingin menilai kelompok yang semuanya bagus ya, terus mendeskripsikan sebuah objek juga sudah lumayan bagus, tapi dari yang terbaik pasti ada yang terbaik. Nah, saya untuk kali ini saya akan mengapresiasi kepada kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya. Kelompok 4 mampu mendeskripsikan objek dengan baik sesuai dengan gambar yang ada, terus cara berdiskusinya pun sudah bagus ya dari ketua kelompoknya. Ya, itu apresiasinya. Terus kelompok 1 juga sudah bagus, tapi masih agak canggung, jadi diperbaiki lagi ya. Kelompok 2 juga tadi sudah bagus sekali. Jawabannya juga sudah rinci, tapi ada sedikit kata-kata yang tidak baku. Padahal dalam bahasa Indonesia itu kita dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Ya, jangan terpengaruh oleh dialek kedaerahan atau bahasa sehari-hari kita. Kita kan di ruangan yang formal. Oke. Kelompok 3 sudah bagus juga ya, sudah berani. Kelompok 5 juga. Baik. Akhirnya kita telah sampai ke tahap akhir ya, alhamdulillah. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang laporan hasil observasi. Jadi beda dengan teks deskripsi. Jadi tugas kalian minggu depan adalah mengamati hal-hal yang ada di lingkungan kalian. Ya, misalnya kalian tinggal di daerah mana? Di dekat sungai kah? Atau di dekat Pasar Panampu, dekat Pautere? Kamu observasi daerah tersebut, amati. Ini mirip-mirip dengan teks deskripsi ya. Kamu amati, ditulis juga dalam bentuk paragraf apa yang kamu lihat. Tapi ini adalah laporan hasil observasi. Paham? Baik, sebelum Ibu mengakhiri, saya ingin ada seseorang yang ingin menyimpulkan kira-kira apa kesimpulan dari rangkaian pembelajaran kita hari ini. Kepada Dila, silakan Nak. Ya, silakan. Terima kasih Bu telah memanggil saya untuk menyimpulkan teks deskripsi ini. Menurut saya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah teks deskripsi merupakan teks yang ditulis berdasarkan fakta yang sesuai dengan objek yang diamati. Jadi, seolah-olah pembaca berada langsung atau melihat langsung objek tersebut. Baik, aplaus dulu. Baik ya. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan saya sangat berbangga dan berbahagia sekali bisa berada di sini, bisa mengajar kalian. Tetap semangat, jangan berhenti untuk belajar ya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.